kelompok memiliki kesukaan belajar kelompok. Jadi ada yang suka belajar sendiri, ada yang suka belajar sendiri enggak? Hai, yang suka menyendiri tapi bertugas. Hai, ada yang suka berkelompok juga bertugas. Ada? Hai. Yang udah ngerti tentang karakteristik individu tuh? Tadi kita harus memahami ya apa itu gaya belajar. Jadi kita tahu apa sih gaya belajar kita. Apa sih yang di rumah nak ambil hiburan bisa, tentang bisa, sambil menyantai di dia bisa. Jadi kalian tuh memiliki gaya belajar yang beda-beda. Yang kedua, pengalaman belajar. Mungkin sebelumnya kalian tuh mempunyai gaya belajar, contohnya seperti seseorang yang memiliki pengalaman belajar yang positif, mungkin lebih termotivasi untuk belajar, sedangkan seseorang memiliki pengalaman belajar negatif. Mungkin kalian tuh yang negatifnya tidak bisa mengatur waktu. Sama kayak kalian tuh bertugas. Itu tugasnya untuk hari ini atau untuk mana? Hari ini. Kenapa belum siap? Karena panjang. Yang lain mas siap. Singkat padat dan jelas. Penting bu, ya kan? Kalian di situ nih termotivasi untuk belajar. Baik. Enggak? Atau mempunyai pengalaman belajar yang negatif. Tapi kalian tuh mungkin di situ ada kalian kemarin. Yuk, cek. Ada enggak? Ada. Yang ketiga, hitungan belajar. Kalau hitungan belajar aku, jadi belajar waktu kurang semangat. Contohnya betul di kelas itu berseret sampah. Fokus enggak? Aduh, berbagai sampah plastik, berbagai itu. Kalau kalian meribui, ya sabar. Kalau meribui situ ada fokus. Nah, kalau diganggu di kawan nggak fokus enggak? Contohnya kalau kalian di lingkungan yang tenang, kalau di lingkungan yang tenang, lebih fokus pak. Lebih fokus. Oh lagi. Jadi lebih nyaman lagi. Iya pak. Tadi di situ ada nggak yang suka tempat berisik tapi dia bertugas? Itu yang dia suka bertugas, walaupun yang kopinya
Cici. Nah, Cici. Apa lagi? Cici. Cici. Iai. Nah, yang di WA tuh apa nama tuh? Meta. Meta ada? Ya. Meta. Itu yang kan bisa apa aja. Jangan harus tuh game lagi. Nah, gunakan dua hal positif. Jangan dua hal negatif. Kalau game tuh positif negatif. Misalkan contohnya kalau kalian sibuk main game tapi masih ada tugas, jadi mana atau enggak? Yo. Negatif positif? Negatif. Itu contohnya. Jadi gunakan teknologi dengan Sebaik baik. mungkin. Nah, yang selanjutnya gaya belajar visual. Gaya belajar visual itu seperti gaya baca yang menggunakan gambar, diagram, dan grafis untuk memahami informasi. Orang yang memiliki gaya belajar visual cenderung suka melihat memahami informasi. Contohnya dari sebuah gambar kecelakaan. Distinjau uang macet yo. Cuma dari foto kalian bisa mendapatkan sebuah informasi. Bisa? Bisa. Misalkan ada orang kecelakaan, tahu wilayah lo, tapi terus dia dapat bawa, iya nak tahu. Stinjau lalu macet nak. Kalau kalian ada pernah cari foto, apa yang sedang dipakai stinjau tuh? Yang tadi ngomong stinjau lalu itu apa dulu? Bukan. Yang itu. Hah? Ah ya. Yang itu yang di versi 9 apa tuh? Jadi gaya belajar verbal itu menggunakan kata-kata, bacaan, diskusi untuk memahami sebuah informasi. Orang yang memiliki gaya belajar verbal cenderung lebih suka membaca. Di sini siapa yang suka membaca? Yang suka membaca, ya. Yang suka berbicara di depan umum, misalkan yang sering tampil ke depan berbicara. Apa namanya? Belajar. Lagi. Lagi. Yang belakang apa namanya? Adit. Mana siapa? Kevin mana? Jadi ini yang pertama ini visual, memahami gambar. Nak duduk. Elot. Sebuah fisik. Yang ketiga
sebelum kerja. Motivasi belajarlah sebelum kita kerja, kerjakan dulu atau sesudah kerja baru kerjakan